ucapkan kehadirat Tuhan karena saat ini kita boleh berkumpul kembali bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita perhatikan acara kita terlebih untuk yang membawakan doa syafaat yaitu dari kaum ibu. Apakah perlu kami unjuk untuk yang membawakan atau nanti boleh berdoa membawa doa tersebut? Unjuk aja. Oke lah, karena memang agak beda-beda warnanya, cuma agak ngejreng, warna pink. Agak ngejreng. Siapa tahu ada yang mau didoakan, boleh diutarakan. Kesehatan. Buah adong keluarga nomor sahid, nadong di Bonapasogi, boleh dibawakan. Sirik soy Bonapasogi. Oh, iya, boleh doakan. Kan? Kang Siara, Sirik, siapa udah siap lah ya? Siapa itu? Si Roni, hari si Roni siapa tuh? Udah ya? Siapa lagi? Ya, kalau untuk tuan rumah, ada doa kesehatan. Iya, ngomong-ngomong mengenai persembahan sudah disiapkan persembahan. Tas ni saya mah bang. Baskom lah, baskom. Ada. Ada. Oh ya udah. Baik, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam teduh kasih-Nya, aku
dan syukur Tuhan, kembali kami ucapkan kehadirat-Mu buat kebaikan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu yang mana selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dari hari-hari yang telah lalu hingga pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kembali izinkan kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga besar Patogar wilayah 14 yang ada di Baloi Kolam ini Tuhan. Kami bersuka cita sebab kami boleh bertatap muka dalam keadaan sehat. Kami juga Tuhan sebentar mau berdoa buat teman-teman ataupun buat anggota, buat orang tua yang belum datang pada saat ini Tuhan ke rumah ini. Mari Tuhan Engkau yang mengetuk hati dan pikiran mereka Tuhan. Bila di dalam perjalanan Engkau lindungi mereka Tuhan, hantarkan ke rumah ini di dalam keadaan sukacita yang daripada Engkau. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan perbaharui hati dan hidup kami Tuhan. Hadirlah hadirat-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan seluruhnya Tuhan perjalanan daripada ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Firman Tuhan yang diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membacakannya bergantian dua ayat per dua ayat. Jadi kami akan memulai ayat yang pertama dan kedua, nantinya ke 3, 4 dilanjutkan oleh kita semua dan seterusnya. Demikian pembacaan firman Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai kepala pelayan, dan kepada orang kaya itu dilaporkan bahwa kepala pelayannya telah memboroskan hartanya. Karena itu, orang kaya itu memanggil kepala pelayannya dan berkata, apa yang aku dengar tentangmu ini, berikanlah pertanggungjawaban atas tugasmu, karena kamu tidak bisa lagi menjadi bendaharaku. Kepala pelayan itu berpikir, apa yang akan kulakukan, karena sekarang Tuhanku sudah memecat aku dari pekerjaanku. Aku tidak cukup kuat untuk mencampur dan malu untuk mengemis. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya ketika aku dipecat sebagai bendahara, orang-orang akan menerima aku di rumah mereka. Kemudian ia pun memanggil setiap orang yang berutang kepada tuannya. Kepada orang pertama ia berkata, berapa utangmu kepada tuanku? Orang itu menjawab, 100 bat minyak zaitun. Lalu kepala pelayan itu berkata kepadanya, ambillah surat utangmu, segeralah duduk dan tulislah 50 bat. Kemudian kepala pelayan itu bertanya pada orang lain, berapa banyak utangmu?
Orang itu menjawabnya, 100 buah gandum. Lalu bendahara berkata kepadanya, ambillah seorang utangmu dan tulislah bahwa utangmu 80 pikul. Kemudian orang kaya itu mengutuk para pelayan yang tidak itu, karena dia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anaknya ini cerdik dalam berurusan dengan sesamanya daripada anak-anak perang. Aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak benar, supaya ketika Mamon itu habis, kamu akan disambut di rumah abadi. Siapapun yang setia di dalam hal-hal yang kecil, ia juga setia dalam hal-hal yang besar. Dan siapapun yang tidak jujur dalam hal-hal yang kecil, ia juga tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Jadi jika kamu tidak dapat dipercaya untuk mengelola harta-nya, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepadamu? Dan jika kamu tidak dapat dipercaya dalam menggunakan milik orang lain, siapa yang akan memberikan apa yang seharusnya menjadi milikmu? Tidak ada pelayan yang dapat melayani dua majikan, karena ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain, atau ia akan patuh kepada majikan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Hidupku seluruhnya Tuhan debata Jehovah dan puji sembahani terhiti-teguar Yesus Kristus Tuhan kami. Maulate mardot puji-pujian alih Tuhan di pasar rohanami di dasar bulu batalion. Didenggan di basam doa sinroham alih Tuhan. Nama irung kami sermasuk satu batalion alih Tuhan. Di pakuling bodoh rohanami alih Tuhan. Di mana politik alih Tuhan. Berkap rohanami rom setengah begas nang di alih Tuhan. Rom memuji pasal pokok di batalion alih Tuhan. Di pataruh rohani alih Tuhan di bagasan asli roha dan kurang menengah. Di tikepe alih Tuhan dia kadang menami natongo di perjalanan alih Tuhan menuju tu ingananon. Horma na mangir-ngiring lakken nasida pataruh nasida alih Tuhan asal dia Tuhan tol hasbelong nasida tu ingananon. Boy pajupang hami do nasida di bagasan asli roha. Walau ada Tuhan, kadang namin na dibigasan pasahiton, marang nanusot ni roha. Koma ale Tuhan, na manutuki roha na sida, asa to ka bulan-bulan na mangihong ale Tuhan.
Boy hami marsadani roha mamuji pasang pako marhita-hita akan yang namin na magbigay hatang magbigay. Ditikap pa ale Tuhan na mga radi hami anggota ni patugar burubere na dong di balik ko namon. Jong-jong ni maale Tuhan pertanyaan namin. Asa anggiat Tuhan hatami boy hulahok kami jala boy bigay hami jala boy Tuhan hajar hok kami tuak kena kun namin nang tuak kahumaliak kami na makarikot ako nang napo sa mi pe ano nale Tuhan dapat tareson hatami tabay bisut bugot na sida tabay pas-paso na sumurungi ale Tuhan asang giat Tuhan lam tu bisuk na nasida lam tu pistarna nalau mamaritahon baritam na ulit iliak portibion asal martabat-tabat Tuhan akajol mana makaporseho Tuhan ditikap petong lubanan namin di keluarga na madjabuy ale Tuhan imang Pak Ruth si Hanbur si mama orang Pak Natalia Siregar Guru si mama orang Pak Nada Siregar Guru sudah butar langsung lagi dengan nami bapak ni si bapak ni si Natalia bapak ni si Paima bapak si Paima perbagason Guru Sinurat Tuhan nga mga rade na sida majal pertanyaan nami ditikyon mangido gomos hami Tuhan tuak pamu paso-paso Tuhan keluarga na sida paso-paso ka parkerejo na sida ale Tuhan langsung niya Tuhan ake anak ko na sida na meti bame Tuhan buru-buru magodang dari pasikoran ale Tuhan tabay umutulo na sida bisok asang giya Tuhan daw tumbistar na aka anak ko namin nang di keluarga nami perbagason ale Tuhan nasi hol rohan na sida mari anak kon Tuhan mangido hami di bagasan asin rohami paso-paso muna Tuhan burken ni ina nami asang giya na sida ala Tuhan lam diboto na sida balgani asin rohami tujulan niya ron asa sempurna Tuhan benong mo keluargaon asin roham ala Tuhan nang di keluarga nami pe opung Adriel borsat turi tongo Tuhan dibaga sa parsahiton ina namin mangido gomos sabi ale Tuhan aha penadosay di pamatang ni ina namin parbinoto sa roho ale Tuhan alani apeho tangamu de bagi Tuhan jama Tuhan pamatang ni ina namin asang giat to karena mangiho Tuhan boy bana mangalugahon nguluna manggerak kupa na ale Tuhan asa boy ibana Tuhan gabi ina di tunga-tungan keluarga Tuhan ala takas di boto ho ale Tuhan ina namin na ale Tuhan gabi amad ho ina di tunga-tungan keluarga asiro hamale Tuhan perluboy aka uba na pinangan na paso-paso Tuhan akani sakka paniruhani ina namin nang sungsungan ni ale Tuhan di anak namin Erikson Taba Tuhan nga matsililing ale Tuhan yanak ko namin di ko sa parsahiton mangido parlapit tangat Tuhan hami sude kung alipatugar na dong litikyo na ale Tuhan mangido pangurupian na sakoy ale Tuhan Tuhan tangam mo nag-uwasoy apehot Tuhan ti pamatang ni anak namin angka matuhan ahapen adong say di pamatang na Kulat Tuhan rohami na buhay mga luwari Tuhan jalahuro na samut na nabuhay pamalponin ubat si pangano na dipangan ni anak namin ali Tuhan paso-paso may asadalan hamamal ni sahit ni anak namin ali Tuhan paso-paso Tuhan tangan na keluarga paso-paso Tuhan akan naniulan keluarga paso-paso Tuhan akan keluarga nami salhuk na asang giat Tuhan lirong mugugo di nasida
Leromu kesabaran, ketabahan. Asang giat Tuhan. Kau karere na mangihu boy magdami sonang amalami inalami lang yung anak ko na sida dito nga nibegas niya sida. Asalam ni Boto sida ale Tuhan memuji pasang pokok. Jale Boto na sida Tuhan makamawala teho subidin kan libasami. Tuhan tuk do tangami ale Tuhan. Nalau pasahat tuli sa luhuk na dito nga ni keluarga na sida. Mulayon ale Tuhan pos durahan nami. Tangam mo nag-uwasoy ele Tuhan, ape hono mo matutangan ni tu pamatang ni anak namin si Eri. Asa tu ari marsugot Tuhan, boy pulih kembali sa mga biasa. Di mo tayo pwede Tuhan, gumos dotong Panginoon namin, tutang mo na bede. Akin ako namin Tuhan, namit meti, ba may guru-guru maguran di julo namin. Akan ay persekolan, totong lebisu tidak sida asal untuk pesta rakyat nak menulis na akan remaja oleh Tuhan lewat kedewasaan totong Tuhan tangamu nebadai menugu-nugu kay nak nami Tuhan panang dari dia pe nasida le nomor Tuhan os ni roha di hami manita kay nak nami oleh Tuhan asaboto karena mangihut Tuhan anak na burjuben omak ka nasida anak suloy ajar jalan na Allah mangihut tuho ale Tuhan. Tuhan dibatarap ale Tuhan. Nang memulai satu na manguduti acara naman ale Tuhan. Pasahat kami matutang mo na bede. Homa ale Tuhan na magtungjongi kungan namin. Asiro hamale Tuhan pardo sa lagudang luhaming na badia duang guho. Jumulo urasi dosa doh pangalason namin. Asal taman jala badia hami gabi habora ni pas-pasuni. Orang mga sahod gor na namin Yesus Kristus Tuhan namin jalo matangyan kelelek namin. Amen. Kita lanjutkan ibadah kita. Setelah kita mendengarkan kabar sukacita firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2. Syukur bagimu, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, atas anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh dipersatukan, dipertemukan dalam persekutuan kami, Unguan, Patogar, Boru, Bere, Ibabere yang ada di Balai Kolam ini. Tak lain tujuan kami Bapa, kami mau memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan lewat persekutuan ini. Biarlah lewat pujian kami Tuhan dimuliakan,
Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak buat waktu ini. Kami sudah memuji Engkau lewat pujian kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji-Mu lewat firman. Biarlah Tuhan berkarya dalam setiap hati pikiran kami. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, menjadi alat untuk boleh melanjutkan kehidupan kami, boleh berjalan dalam jalan terang kasih. Kuasai setiap hati pikiran kami Bapa, boleh menjadi saluran firman. Secara khusus hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu, biarlah urapan-Mu boleh tercurah atas hamba-Mu, sehingga hamba layak Tuhan menjadi saluran berkat bagi umat ini sore hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkaryalah Engkau lewat firman-Mu. Kami telah siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Salam. Salam. Ya. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan yang masih boleh kita nikmati dari hari-hari yang kita lalui sepanjang 1 bulan. Kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan kekuatan, terlebih kita diberikan kehidupan, sehingga sore hari ini kita masih boleh bersekutu dalam sukacita yang daripada Tuhan. Itu semua berkat yang boleh kita nikmati, yang Tuhan izinkan boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan kehidupan kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita baca nats firman Tuhan buat sore hari ini yang kami ambil dari Matius 9. Matius 9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang mau kita ambil ada 3 poin dari pemberitaan firman ini tadi. Yang pertama, percaya dengan sepenuh hati. Yang pertama, percaya dengan sepenuh hati. Kita lihat pembacaan firman tadi, ada seorang kepala rumah ibadat yang pada waktu itu anaknya
sudah meninggal. Tetapi dengan iman yang dimiliki Bapak ini, iman yang dimiliki oleh penjaga rumah ibadat tadi, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tempat itu menjamah putrinya, pasti putrinya akan hidup kembali. Yang dikasihi oleh Tuhan lewat nats tadi, kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap langkah demi langkah yang kita lalui dalam kehidupan kita, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, banyak cobaan, banyak rintangan. Lewat firman ini sebagai poin yang pertama yang sudah kami sebutkan tadi, percaya dengan sepenuh hati, Tuhan pasti berkarya dalam kehidupan. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang akan kita lalui, kita orang-orang beriman, amin. Kita orang-orang percaya, kita orang-orang tebusan Kristus. Yakini saja darahnya yang tercurah di Kalvari mampu memulihkan setiap kehidupanmu. Kuasanya yang luar biasa mampu membuat engkau lepas daripada pergumulan. Satu kunci, percaya dengan sepenuh hati. Kita perlu ingat ini Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Jangan mendua seperti firman yang sudah kita baca tadi lewat firman pendahulu tadi. Jangan ragu-ragu, artinya jangan kita percaya hal ini, percaya juga hal itu. Itu akan membuat kebimbangan dalam kehidupan kita. Tapi lewat nats ini, percaya sepenuh hati bahwa Tuhan kita yang kita puji mampu memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan. Kita lihat sungguh luar biasa seorang penjaga rumah ibadat mempunyai iman yang sungguh besar. Satu hal yang tidak mungkin terjadi kalau kita berpikir secara logika, orang mati akan hidup kembali. Tapi ketika dia tahu bahwa Yesus anak Allah, lewat di tempat itu dengan iman, dia dituntut datang menjumpai, sujud di hadapan Yesus ketika itu, meminta pertolongan. Anak putriku sudah meninggal, tapi tolonglah datang ke rumah. Saya yakin tumpangan tangannya akan menyembuhkan atau memulihkan, bahkan membuat kembali hidup putrinya. Ternyata betul Bapak Ibu. Lewat imannya. Poin kedua tadi, seorang ibu yang mempunyai penyakit pendarahan selama 12 tahun. Ini penyakit yang sudah luar biasa. Kalau di Markus, di Lukas dikatakan sudah habis hartanya. Mau halak batak madok, habis kita maraik, habis tanah mahiyang, lau mengubati inatau, bukan malah sembuh, malah lebih parah. Alai begitu di BGI mana bahwa Yesus anak Allah lewat di tempat ini, hapor siang naik, menunggu mana Roma dapat Yesus. Dan boy jup mai mana dot tatak muka, hapor siang nama dot, kolak kujama pe jubah naik, porsea doau melum saya. Kita lihat betapa besarnya iman orang ini Bapak Ibu. Kita ala Kristen mungkin sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Bagaimana kita mencontoh iman orang-orang yang dipercontohkan dalam firman ini dalam kehidupan. Seorang penjaga gereja, seorang ibu yang sudah sakit 12 tahun lamanya.
mempunyai iman yang besar. Yakin bahwa ketika dia menjamah jubah itu, penyakit itu akan sembuh. Ternyata benar. Wado mulukta na inaulungan di bagasan ko. Mono tu pero parsahiton ro tu pamatangmu. Marhite barita no bior. Mono porsia no di huaso ni mudar ni depata no durus di gol kata lo manurus so. Amek to di bagasan roha marhite tangyangmu ikok porsia do malum sahib mu benon di depata, yakin dan percaya, jangan ragu-ragu. Berkatakan dalam doamu, saya yakin Tuhan, kuasa-Mu mampu memulihkan hidup saya. Amin, pasti hal itu terjadi lewat firman ini. Firman ini bukan asal dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Firman ini ya dan amin. Kalau kita percaya sepenuh hati, firman ini berkarya, berkuasa mengubah setiap kehidupan. Nagudang do terjadi terlumuri dihita halak Kristen, puasa sering roh kebimbangan dihita taring waktu hapor siot tanah menghutus Tuhan Yesuson. Kadang gudang tapilit alternatif dalam kehidupan. Terlalu banyak kita mengandai-andai. Padahal firman Tuhan menjamin kita Bapak Ibu. Firman ini menjamin kita. Kalau kita percaya dengan sepenuh hati, tak ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan kita, yang mampu mengubahmu, memulihkanmu kembali seperti sedia kala. Mungkin banyak pergumulan, tantangan, hal itu boleh Tuhan izinkan. Untuk boleh melihat adakah imanmu seperti iman-iman orang ini. Sementara engkau sudah lama mengikut Tuhan, seharusnya kita nama Tuhan disusun nahin nolongan di bagasan buat Tuhan dari awal pertengahan hingga harus ada suatu perubahan. Mulut tak cocok ibarat nasi kola di hitatong nama Tuhan Yesus. Sampai saat ini belum ada kita yang tamat. Alai dalam artian biarpun kita belum tamat, jangan sampai di kelas yang sama terus. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, kita ada di level yang sama. Ada di level iman yang sama. Tuhan tidak suka juga hal seperti ini. Tuhan mau waktu demi waktu berlalu, iman kita juga bertambah di level yang berbeda. Sampai pengenalan kita akan Kristus boleh menjadi pengenalan yang benar-benar Tuhan sukai Bapak Ibu. Sehingga iman kita boleh membawa kita mengenal pribadinya Tuhan itu lebih dalam lagi. Asa unang hot di sada level hapor siapa. Asa unang hot di sada level ha Kristen harus ada peningkatan. Kita belajar lewat apa? Firman Tuhan. Sering do kita mau bikin hatani lewat apa ibadah-ibadah. Bahkan sekarang kitab terbuka juga sudah banyak. Untuk hari ke depan Bapak Ibu Saudara, kita rindu, kita luangkan waktu kita sedikit saja. Luangkan waktu kita sedikit saja untuk boleh membaca firman Tuhan. Baik lewat gadget yang Bapak Ibu miliki, lewat Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing. Agar apa? Pengenalanmu akan Tuhan semakin bertambah. Amin. Amin. Itu yang perlu. Yang Tuhan inginkan dari kita itu pengenalan kita akan Kristus itu bertambah. Sehingga ketaatan kita, level ketaatan kita akan firman Tuhan juga bertambah.
Poin yang kedua tadi, kalau boleh kita lihat urutan tadi apa itu? Yang pertama tadi, percaya dengan sepenuh hati. Yang kedua, Tuhan akan jadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Kita lihat cerita tadi Bapak Ibu. Yakin Tuhan mampu menjawab tantangan hidupnya. Dia percaya Tuhan mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Ketika Tuhan berkarya, yang sakit disembuhkan, yang meninggal dihidupkan kembali. Amin. Ini juga perlu kita amini dalam kehidupan kita. Apa yang tidak boleh kita hadapi dalam kehidupan kita? Tantangan maut kita akan hadapi Bapak Ibu Saudara. Nggak ada hidup yang kekal. Tapi lewat firman ini, undang Kristus jadi jawaban dalam setiap pergumulan. Amin. Yakin dan percaya Kristus mampu melepaskanmu, menuntunmu, bahkan menopangmu kembali berdiri. Kalau Bapak Ibu sampai jatuh menghadapi suatu masalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan, pasti Dia mampu menopangmu kembali. Yang ketiga, berkat kehidupan Tuhan akan curahkan bagi yang percaya, benar-benar percaya. Seperti nats yang sudah kita baca dari Bapak Ibu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang memberkati orang-orang yang setia di hadapan. Telinga Tuhan tidak kurang mendengar setiap seruan dan doa-doa orang percaya. Mata Tuhan pasti memandang kehidupan orang-orang. Saya yakin dan percaya lewat ibadah persekutuan kita sore ini ada satu perubahan dalam kehidupan kekristenan kita, secara khusus dalam iman percaya. Biarlah Tuhan yang penuh kuasa membuat suatu perubahan di dalam kehidupan kita lewat firman. Tadi di dua sapaan, orang sakit didoakan. Perlu saya bagi untuk Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya minta didoakan, tapi iman kita ragu juga, sia-sia juga hal. Saya mau katakan, ketika kita minta sesuatu, pertolongan Tuhan, yakini 100%, jangan 99%, Tuhan tidak mau. Yakini 100% hal itu akan terjadi bagimu, itu akan terjadi. Ada juga firman Tuhan seperti itu. Doa orang benar besar kuasanya bila didoakan dengan yakin. Ingat firman Tuhan ini, doa orang benar besar kuasanya apabila didoakan dengan yakin. Artinya 100% kita percaya hal itu terjadi. Itu akan terjadi. Amin. Amin. Jangan dua-dua dalam pikiran, jangan berjabak. Yakini saja doa itu bisa terjadi dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh membangkitkan iman percaya kita, meneguhkan kita di dalam menjalani hidup yang akan kita jalani. Karena Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak menjanjikan hal yang akan lebih baik lagi ke depan. Tapi kesusahan dunia ini akan semakin bertambah. Tapi yakin dan percaya Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan menyertai kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, kalau Tuhan ada bersama kita, kita mampu melaluinya. Amin. Itulah berkat firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Biarlah setiap kehidupan kita diberkati dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman yang sudah boleh kamu dengarkan Tuhan sore hari ini. Tuhan, berkati firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami.
Berikan kami hikmat ya Bapa, untuk boleh mengerti dan memahami setiap perkataan firman-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami mampu juga melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami semakin hari semakin bertambah di dalam mengikut Engkau, sehingga pengenalan kami akan Kristus semakin bertambah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati ibadah kami sampai akhirnya boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan, semoga menjadi kebenaran dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik. Kita bernyanyi. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati pada sore hari ini, sehingga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Biarlah itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi kami. Telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kami tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan ini. Boleh kami pergunakan di tengah-tengah kumpulan kami, membesarkan kerajaan Tuhan dan membesarkan kasih yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan segenap kehidupan kami Tuhan berkarya. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah makan masing-masing. Biarlah setiap perjalanan kami Tuhan yang menuntun. Tibakan kami di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan keluarga kami tinggalkan Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga, penyertaan-Mu juga tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memohon doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan menerima doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa
dan persekutuan Rohnya Kudus itulah yang menyertai kita dari sore hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi lagu pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Horas mari kita saduna. Horas.